dikeluarkan dari surga oleh Allah Subhanahu wa taala karena mengingkari ataupun melanggar apa yang dilarang oleh Allah, yaitu jangan sampai kamu itu mendekati yang namanya buah khaldih ataupun lebih-lebih memakannya. Belum diturunkan ke muka bumi ini, adanya di dalam kirain di dalam sumur. Di dalam surga, ya, subhanallah, ada di dalam surga. Nih tempat penjaranya Bapak Ibu, bukan penjara, itu seperti istana, ya. Disitulah khususnya bagi perempuan itu sudah tidak menjaga auratnya lagi Bapak Ibu, karena kota Jeddah ini penjaranya bagi yang non kisos. Namun ya kita bertengkar di sini cuma main mulut. Nah, bisa kita melihat besok-besok di Madinah ataupun di Mekah, ya. Contoh kecil misalkan kita ada di sini kurang lebih titik-titik pertanyaan tanda tanya. Ya, kurang lebih titik-titik tandanya itu masih belum mendengar, ya, yang namanya pembunuhan. Subhanallah. Karena masjid, ya, keluar hotel sudah halaman masjid sekitaran 50 meter insya Allah, Royal Andalus. Nah, lama karena kita akan mengejar waktu di kota Madinah, di Masjid Nabawi, ya. Barang apa mengejar waktu di ke kota Madinah, sholat di dalam Masjid Nabawi dalam satu kali sholat sama seperti kita sholat di tempat-tempat lainnya sebanyak 1000. Alhamdulillah, ingat mah itu diingatlah. Waktu itu, jadi kita jangan salah tangkap Bapak Ibu, ya. Nah ini kita sudah
orang-orang Yahudi yang berada di sini. Muhammad itu agamanya beda dengan kita, namun kiblatnya sama dengan kita. Kata orang-orang, Allah langsung bertambah. Nah, dan kita juga semakin cinta kepada Rasulullah. Kalau kita cinta kepada Rasulullah, jadi kita akan memperbanyak baca sholawat kepada Rasulullah. Dan dengan adanya kita banyak membaca sholawat kepada Rasulullah, insya Allah nanti di hari kiamat kita akan mendapatkan syafaat dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan selain itu, ini gambar, ya, ada foto-foto, kita tunjukkan kepada rubah yang diarahkan ke Baitullah, karena Rasulullah selama berada di sini itu selalu dicemoohkan, selalu tidak menghadap ke menghadap Baitul Maqdis, dan 2 rakaat menghadap ke Baitullah. Di situ Bapak Ibu ya, pernah terjadi Rasulullah melaksanakan satu sholat mengarah ke 2 kiblat. Pertama, Rasulullah selalu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa selama berada di sini Rasulullah itu rindu kepada Baitullah dan meminta kepada Allah ingin kiblatnya itu diarahkan ke Baitullah yang ada di Mekah. Kiblatain di sebelah kanan kita ini diartikan dengan bahasa kita, Masjid Kiblatain itu masjid yang mempunyai 2 kiblat. Nah, ini pertanyaan tanda pertanyaan besar ini. Kenapa kok masjid mempunyai 2 kiblat ya? Nah, sejarahnya kenapa kok masjid itu dinamakan Masjid Kiblatain? Dulu waktu di zamannya Rasulullah, selama Rasulullah berada di sini itu ada sebagian yang mengatakan bahwa selama 13 bulan 6 hari Rasulullah itu kiblatnya mengarah ke Baitul Maqdis. Nah, Baitul Maqdis itu ya di Masjidil Aqsa di Palestina. Nah, seperti itu. Dan di satu waktu Rasulullah pernah dan siang kita akan check out menuju ke Makkah. Jadi koper-koper malam ini sudah kita packing, sudah kita beresin. Yang masih mau tawaf silahkan habis zuhur ataupun habis asar. Tawaf bukan mengelilingi Baitullah.
lihat sana atau apa. Iya, Jabal Uhud. Paparannya sudah meninggal di perang Uhud. gambar ya Haji, gambar. Ya ini bakal marah. Oh, jangan pisah-pisah. Naik ke atas sedikit untuk mobil ya. Ya. Depan-depan. Saud ya. Enggak buahnya di mana? Dua kali ya. Ulang lagi. Sama ya. Tengok sini. Letak. Yo. Mengingat Masjidil Haram, ayah bunda, mengingat tentang tanah haram, ayah bunda, subhanallah ya, ini sobat. Nah, dari artis Saudi kita akan menuju ke Masjid Hudaybiyah. Tadi saya dapat amanah dari Pak Abdal, silakan bebas. Alangkah baiknya untuk perempuan boleh pakai kerudung yang warna merah. Iya, baju bagaimana sih? Ya, kalau yang belum, Miss, Ibu Lia, Perkara itu ataupun mengerjakan amalan itu. Sekarang pertama 60 rahmat ya. 60 rahmat itu dikasih oleh Allah secara cuma-cuma kepada orang.
yang melaksanakan tawaf di dalam pundak itu yang pertama. Yang kedua, kelebihan unta ini ingatannya sangat tajam, ya. Ingatannya itu sangat tajam, ayah bunda. Ya. Perjalanan unta dari Mekah menuju Madinah yang waktu hijrah dari Rasulullah itu, pulangnya dari Madinah menuju Mekah, unta itu tetap di satu jalan, ya. Padahal dulu masih belum ada jalan seperti sekarang. Nah, unta itu kita aja bercampur di depan umum banyak gitu ya bunda. Itu unta, kita kalah dengan unta ya. Unta itu tidak mau bercampur di depan umum. Harus ada tempatnya khusus tempatnya unta itu. Itu kelebihannya, subhanallah. Nah, ini areal artis sudah ya. Karena selain menyegarkan, bikin sehat kepada tubuh kita, itu obat bikin menyembuhkan penyakit asma, ya. Ada juga yang mengatakan pernah saya membaca, ya, kalau bapak-bapak yang meminum susu onta, ibu-ibu yang senang, gitu. Buka maskernya. Sudah paham ya? Ya. Itulah informasi atau setting tentang keberangkatan. Yang dimaksud 100 untuk jemaah. Ya, pelontaran ya. Sudah semuanya dilontarkan. Karena ntar malam sudah mau pulang ya. Pertama kita berkunjung ke Kornis, dan pelontaran yang kedua sekaligus di kota Madinah. Ketiga sekarang sudah di kota Mekah ya. Pertama kita sudah di kota Jeddah kemarin, pelontaran pertama kita berkunjung, dan masih itu dulu. Di pelontaran yang pertama Ula Wusta Aqabah, Indonesia di sini sebelah kanan. Jadi iya, jauh dari tempat pelontaran ya, kurang lebih 2 kilo ya, 2 kilo. Ini Mina dan tempat pelontaran. Jemaah, marilah kita alihkan pandang kita sebelah kanan lagi. Itu sebelah kanan para jemaah sudah kelihatan. Ada apa? Iya bagus, itu ada 2 terowongan, yaitu yang dinamakan, syaratnya sangat berat sekali. Yaitu syaratnya harus menjadi daftar presiden dulu, baru kita bisa masuk. Nah, harus itu syaratnya.
Kalau nggak jadi presiden, masuk tanah khusus tamu negara. Ya, baiklah para jemaah, dipersilahkan mari kita perhatikan arahkan pandang kita sebelah kiri itu ya. Kejauhan itu ada bangunan yang dilengkapi dengan eskalator sampai 5 lantai. Itu tempat pelontaran, ya. Pelontaran itu ada tendanya, itu lurus pelontarannya ke bawah. Mulai dari lantai pertama sampai 5 ke atas ada tendanya itu ya. Ya. Itu dari sini Jumratul Aqabah, terus Usta Ula. Ini Jumratul Aqabah. Ya, sudah melihatnya semuanya? Oke, di situ tempat pelontaran. Kita tidak oleh Allah. Coba saya baca ayatnya, nanti bisa tebak namanya apa, masjid apa. Kalau Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, fa idza afattum min arafatin fadhkurullaha min mimpi, dan di mimpi tersebut seolah-olah Siti Nabila tersebut disuruh membangun bendungan luasnya seperti ini. Sampai sekarang ini masih ada dia. Mulai dari tadi sampai sekarang di sebelah kanan masih ada. Sangat luas sekali bendungan air ini. Katanya airnya dialirkan dari kota Taif. Siti Zubaidah ini termasuk Raja Iran yang keempat kalau nggak keliru ya. Siti Zubaidah ini mulai dari pemimpinan zaman Rasid sampai sekarang masih ada. Ini bangunan kuno ya, sampai sekarang masih ada. Itulah dinamakan bendungan Siti Zubaidah namanya. Baiklah, di sebelah kiri musim penyeklik ya, akhirnya Harun Ar-Rasyid kalau nggak keliru ya. Dan namanya ini bangunan bendungan air, namanya bendungan Siti Zubaidah ya. Bendungan air ini bukan benteng ya, bendungan air. Karena dulu di kota Mekah ini pernah terjadi musim pemuda-pemuda orang kafir berbondong-bondong, berlomba-lomba untuk mencari keberadaan Rasulullah pada waktu itu. Suatu waktu malam ya, di rumah Rasulullah sudah dikepung. Bertepatan Rasulullah berada di rumahnya, dan di rumahnya Rasulullah ada Sayyidina Ali. Dan Rasulullah melihat bagaimana betapa tingginya Jabal Sur tersebut. Makanya dengan mengkias Jabal Sur ini, agama Islam adalah agama yang tertinggi. Al-Islamu yu'la wa la yu'la alaih. Jadi berlambangkan agama Islam di situ ya, dibandingkan dengan ketinggiannya Jabal Sur. Tepat dengan perjuangan Rasulullah, jeripayahnya Rasulullah mensyiarkan agama Islam ya. Dan hijrahnya ke kota Madinah, kita sudah tahu mulai dari Madinah jauhnya berapa kilo, berapa perjalanan menuju kota dari Madinah, dari Mekah menuju kota Madinah, dari Madinah menuju kota Mekah. Maka dari itu Rasulullah itu berjeripayahnya, maka dari itu sabar Rasulullah untuk menyiarkan agama Islam sehingga Rasulullah dikenal ke seluruh dunia jadi utusan Allah. Itu ya yang pertama kita ketahui adalah itu barusan. Kami lanjutkan dengan Jabal Sur. Sejarahnya ya, hijrahnya Rasulullah. Dulu Rasulullah tadi sudah disinggung, selama 13 tahun tidak sukses untuk mensyiarkan agama Islam. Masih sedikit yang masuk agama Islam.